peraturan atau GLB, berubah peraturan atau GLBB. Kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, tentang fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah gerak lurus beraturan atau GLB, pengertian gerak lurus beraturan, kemudian percepatan dan perlambatan, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, meliputi pengertian gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Terlihat bahwa ada beberapa kendaraan yang berjalan di jalan raya, seperti halnya seorang tukang becak yang mengambil becaknya, dia berjalan pada garis lurus dengan kecepatan tetap. Demikian juga dua anak yang berboncengan sepeda, dia berjalan pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan, yaitu gerak sebuah benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan aturan. Selain contoh tadi adalah mobil mainan yang bergerak menggunakan baterai. Pada gerak lurus beraturan berlaku rumus S sama dengan V kali T, di mana V kecepatan, S perpindahan, dan T waktu. Jika gerak lurus diilustrasikan, maka berupa titik-titik dengan jarak yang sama. Ini menunjukkan kecepatannya adalah tetap. Grafik dari gerak lurus beraturan ada 3, grafik kecepatan terhadap waktu, grafik jarak terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Nah, ini tentang gerak lurus beraturan, yaitu gerak pada lintasan berubah garis lurus dengan kecepatan tetap. Contoh, apabila seorang berjalan di jalan lurus dengan kecepatan tetap pada saat mengayuh sepeda, jarak dirumuskan dengan V kali T, di mana S adalah jarak, V kecepatan, dan T adalah waktu. Ketika benda bergerak lurus beraturan, maka kecepatan tidak berubah atau konstan. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti persegi V kali T. Dari sini ada V kali T sama dengan panjang kali lebar. Karena kecepatan benda tidak berubah, maka tidak ada percepatan pada GLB. Apa itu percepatan? Percepatan atau akselerasi adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T. Nilai percepatan yang positif artinya benda mengalami perubahan nilai kecepatan ke arah yang lebih besar atau kecepatannya bertambah besar. Apa itu perlambatan? Berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Diperlambat nilainya
A bertanda negatif. Nilai percepatan negatif artinya benda mengalami perubahan kecepatan ke arah kecepatan yang lebih kecil atau kecepatan akhirnya turun. Nah, ini contoh dari gerak tercepat ketika seorang tukang becak mengayuh sepedanya pada jalanan yang menurun. Semakin lama, maka kecepatannya semakin besar. Atau Anda bertanda positif. Perhatikan kecepatan dari tukang becak makin lama makin besar pada jalan yang menurun. Artinya gerakannya dipercepat karena berubah garis lurus, maka disebut gerak lurus berubah beraturan. Artinya kecepatannya berubah secara teratur. Sementara yang mengayuh sepeda, kecepatannya tetap. Dia bergerak pada garis lurus, kecepatannya tetap, maka disebut GLB. Sedangkan yang tukang becak tadi mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Tahu kan bedanya antara GLB dengan GLBB? Jadi kalau GLBB berubah secara teratur. Nah, ini berikut contoh dari gerak diperlambat, yaitu berjalan pada jalan yang naik. Makin lama, maka akan semakin lambat, atau dikatakan bahwa kecepatannya makin berkurang. Perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan selang waktu yang dialami ketika benda mengalami perubahan kecepatan, percepatan dibedakan dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Gerak lurus berubah beraturan. Apa yang dimaksud dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan? Yaitu gerak lurus dengan kecepatan berubah secara teratur pada lintasan berupa garis lurus. Ketika benda dilempar ke atas, maka terjadi perubahan. Contoh, benda bergerak lurus beraturan. Kelereng yang meluncur di papan luncur yang dipasang miring. Contoh soal, perhatikan. Ini contoh soal GLBB. Setelah kita pelajari bersama tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan, nah ini ada latihan soal yang harus dikerjakan. Ada 5 soal, tolong dikerjakan. Soal nomor 1, sebuah bus meninggalkan terminal dari Jakarta menuju Indramayu yang berjarak 211 km. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu 3 jam. Berapa kelajuan bus tersebut? 2. Mengapa benda yang bergerak dengan lintasan lurus belum dapat dikatakan bergerak beraturan? 3. Apakah hubungan kecepatan dengan gerak lurus bergerak beraturan? 4. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per detik,
Setelah mobil melaju 1 detik, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per detik. Berapa kecepatan yang dimiliki oleh benda tersebut? Ini seorang pelajar mengendarai sepeda dengan kecepatan 7,2 km per jam. Pada saat menanjak, kecepatan sepeda tersebut sebesar